Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar hari ini? Insya Allah kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita belajar melalui tatap maya, marilah kita berdoa agar kita selalu diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Untuk pertemuan yang kelima ini, materi yang akan kita bahas adalah gerak dan gaib. Tujuan pembelajaran ini adalah 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi tentang gerak. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi tentang gaya. 3. Peserta didik dapat menjelaskan hukum 1, 2, dan 3 Newton serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. A. Konsep gerak. Apa itu gerak? Benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Gerak semu, gerak benda yang dilihat oleh pengamat yang berada dalam sistem bergerak. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan yang melingkar, lurus, parabola, ataupun tidak beraturan. 1. Gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Dalam gerak melingkar, jarak benda dengan pusat putaran tetap, namun posisi benda terhadap pusat lingkaran berubah. Contoh, ujung jarum jam yang melingkari pusat putaran. 2. Gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus atau tidak berbelok-belok. Lintasan adalah titik-titik berurutan yang dilalui oleh suatu benda yang sedang bergerak. Contoh benda yang bergerak lurus adalah gerak benda yang jatuh bebas. Misalnya buah kelapa yang jatuh dari tangkainya. Gerak lurus dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, di mana rumusnya adalah percepatan atau A sama dengan perubahan kelajuan bahagi perubahan waktu sama dengan TT dikurangi T0 dibagi TT dikurangi T0 sama dengan delta T bahagi delta T, di mana A sama dengan percepatan satuannya meter per sekon pangkat 2, TT sama dengan kelajuan akhir satuannya meter per sekon, T0 sama dengan kelajuan awal satuannya meter per sekon, TT sama dengan waktu akhir satuannya sekon, T0 sama dengan waktu awal satuannya adalah sekon, delta T adalah perubahan kelajuan satuannya meter per sekon, delta T perubahan waktu satuannya sekon. 3. Gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak benda dengan lintasan berbentuk parabola. Contoh, bola yang ditendang melambung di atas. A. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak tiap satuan waktu atau sekon. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak dalam waktu tertentu. Besarnya jarak tergantung pada kelajuan kamu dalam bergerak atau berjalan. Dengan demikian berlaku persamaan kelajuan atau V sama dengan jarak ditempuh dibagi waktu ditempuh sama dengan S dibagi dengan T, di mana V sama dengan kelajuan satuannya adalah meter per sekon, S sama dengan jarak yang ditempuh satuannya adalah M, dan T sama dengan waktu tempuh satuannya adalah sekon atau S. Kecepatan sama dengan K sama dengan perpindahan benda dibagi waktu tempuh sama dengan X per T, di mana T sama dengan kecepatan satuannya adalah meter per sekon dan X perpindahan benda satuannya adalah M, T waktu tempuh satuannya adalah S atau sekon. Contoh,
Sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon melintasi dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan itu ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor dan Puncak? Jawab, diketahui V atau kelajuan adalah 10 meter per sekon dan T atau waktu adalah 2 jam atau 7.200 sekon. Ditanya S atau jarak antara Bogor ke Puncak. Penyelesaian, jarak sama dengan V dikali dengan T atau kelajuan dikali dengan waktu sama dengan 10 meter per sekon dikali 7.200 sekon. Hasilnya adalah 72.000 meter. Jadi, jarak antara Bogor ke Puncak adalah 72.000 meter. B. Gaya pada benda. Resultan gaya. Perpaduan dua gaya atau lebih. Pada gambar A, resultan gaya dijumlahkan karena mengarah ke arah kanan, sehingga resultan gayanya menjadi F1 ditambah F2 tambah F3. Dan pada gambar B, resultan gaya dikurangi karena arah panah F1 ke kiri dan F2 ke kanan, sehingga resultan gayanya menjadi L sama dengan F1 dikurangi F2. Jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya dibagi menjadi dua bagian, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh terbagi menjadi 4 bagian: A. Gaya otot, B. Gaya pegas, C. Gaya gesek, dan D. Gaya mesin. Gaya tak sentuh terbagi juga menjadi 4 bagian, yaitu A. Gaya magnet, B. Gaya gravitasi, C. Gaya listrik, dan D. Gaya berat. Gaya gesek dan gaya berat. Gaya gesek, sigma F sama dengan M dikali A. F kurang FK sama dengan M dikali A, di mana sigma F sama dengan resultan gaya, satuannya adalah Newton. F sama dengan gaya yang bekerja, satuannya adalah Newton. FK sama dengan gaya gesek kinetis, satuannya adalah Newton. M sama dengan massa, satuannya adalah kilogram, dan A sama dengan percepatan benda, satuannya meter per sekon pangkat 2. Gaya berat. G sama dengan M dikali G, di mana G sama dengan berat benda, satuannya adalah Newton. M sama dengan massa benda, satuannya adalah kilogram, dan G sama dengan percepatan gravitasi bumi yang besarnya sekitar 9,8 atau 10 meter per sekon pangkat 2. C. Hukum Newton. Hukum 1 Newton menjelaskan tentang sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya atau kelembamannya. Sigma F sama dengan 0. Hukum 2 Newton. Jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya, mana sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma F sama dengan resultan gaya, satuannya M sama dengan massa benda, satuannya adalah kilogram, dan A percepatan benda, satuannya adalah meter per sekon pangkat 2. Hukum 3 Newton. Jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai atau besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Tugas 1. Apa yang dimaksud dengan gerak? 2. Abdullah menaiki sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kelajuan 55 meter per sekon. Perjalanan itu ditempuh dalam waktu 3 jam. Hitunglah jarak antara kota A ke kota B. 3. Tuliskan hukum 1, 2, dan 3 Newton. Perhatian, setiap tugas dikerjakan di buku tugas Anda, kemudian difoto dan dikirim pada aplikasi e-learning. Dan jangan lupa ditulis tugas 3 pada buku pedoman Anda.
Demikian video pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan, sholat 5 waktu, rajin cuci tangan, dan tidak beraktivitas di luar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.